Para sahabat, 4 bungkus governance sudah saya buka. Hari ini saya akan membuka bungkus yang kelima, governance sebagai kekuasaan. Ini sebuah pandangan yang sangat kritis, yang melucuti governance, terutama governance sebagai hyperaktif atau hyperactive governance. Yang ini maknanya lebih banyak more governance, less government, atau governance without government. Itu yang sering disebut sebagai hyperaktif. Artinya governance yang ekstrim yang justru banyak melucuti atau melemahkan pemerintah. Nah, apa yang disebut dengan governance sebagai kekuasaan? Kekuasaan apa? Kekuasaan macam mana? Atau kekuasaan siapa? Dan bagaimana kekuasaan governance itu dijalankan? Biasanya orang melihat kekuasaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Meskipun itu saya tidak terlalu setuju ya, terutama kekuasaan politik. Orang biasanya meyakini apa yang disampaikan oleh Lord Acton, bahwa kekuasaan itu korup. Kekuasaan yang absolut juga, korupsinya juga lebih kencang, lebih absolut itu. Atau juga orang menyukai rumus pendekar anti korupsi, Robert Klitgard. Jadi diskresi plus monopoli minus akuntabilitas sama dengan korupsi. Jadi artinya keleluasaan dalam kekuasaan dan monopoli, tapi tidak disertai akuntabilitas itu akan menciptakan korupsi. Nah, oleh karena itu solusinya lalu monopoli dan diskresi pemegang kekuasaan itu harus dipotong seminimal mungkin. Lalu diperbesar akuntabilitasnya. Sehingga kan maknanya kalau anti korupsi itu sama dengan akuntabilitas. Ini kekacauan luar biasa juga. Jadi karena kebencian terhadap kekuasaan, lalu kekuasaan dipredeli dan akhirnya akuntabilitas. Akuntabilitas ini nanti yang akan menjadi semacam hyperactive governance. Ya, jadi makna bagaimana kekuasaan untuk keadilan itu tidak dikenal di dalam cara pandang hyperactive governance itu. Kekuasaan yang buruk itu biasanya disebut despotisme, lalim, semena-mena, sewenang-wenang. Itu biasanya dipakai oleh orang Barat memandang dunia Timur. Sejak zaman Aristoteles, kemudian Montesquieu, meskipun Montesquieu ketika melahirkan despotisme itu sebenarnya juga mengkritik pada zamannya, pada raja-raja Perancis yang sangat despot itu. Tapi kemudian dalam perkembangannya kan itu digunakan oleh kaum orientalis. Orientalis itu Barat memandang Timur untuk menandai bagaimana kekuasaan di dunia Timur itu sangat despot, sangat lalim. Misalnya kita lihat pada karya Karl Marx ya, dia menulis tentang despotisme oriental atau oriental despotism. Yang ini melihat relasi antara raja dengan desa. Itu satu contoh dan kemudian dikembangkan pada tahun 50-an akhir oleh Karl Wittfogel. Dia menulis tentang oriental despotism yang itu melekat pada masyarakat hidrolik, masyarakat agraris dengan irigasi yang besar gitu. Jadi dia menunjukkan di dunia timur, di Cina termasuk Indonesia juga, itu penguasa ya atau raja yang mempunyai proyek besar irigasi itu
itu akan membentuk, ya, namanya despotisme. Raja itu akan sewenang-wenang untuk memobilisasi orang banyak dengan membangun saluran irigasi yang besar, dan irigasi itu bukan untuk rakyat, bukan untuk petani, tapi itu digunakan untuk kemakmuran, terutama kemakmuran raja dan beserta keluarganya. Kalau petani menjadi tambah makmur itu karena bonus saja, tapi intinya orang membangun, raja membangun irigasi besar-besaran itu dimaknai sebagai kerangka despotisme. Dan tentu saja juga membangun candi Borobudur, bangun candi Prambanan, atau membangun makam Raja-Raja Mataram di Imogiri itu, kalau dalam pengertian itu juga disebut sebagai despotisme. Memobilisasi banyak orang secara paksa gitu, dan itu untuk kepentingan raja. Itu namanya despotisme, kekuasaan yang didasarkan pada titah, pada kehendak politik, tetapi tanpa hukum, tanpa pengetahuan. Nah, ini cara pandang orang Barat, sehingga orang melihat kekuasaan itu lalu buruk. Dan pada hari-hari sekarang, despotisme itu lalu menjelma, antara lain dengan konsep oligarki misalnya, elit penguasa, gitu, elit capture gitu. Jadi cara mengkonstruksi pemerintah itu sebagai penguasa atau sebagai kumpulan elit, kumpulan oligarki, tidak memberikan ruang pemahaman ya yang berkembang, bagaimana kita memahami pemerintah itu sebagai institusi yang memang diperlukan oleh manusia maupun oleh rakyat terutama. Itu despotisme. Di sisi lain itu ada tirani juga. Saya tidak menengok apa yang sudah dirumuskan oleh Aristoteles mengenai tirani. Nah, tirani ini sekarang banyak dipakai oleh banyak orang untuk mengkritik kekuasaan Barat. Ya, jadi misalnya ya termasuk yang paling awal itu misalnya James Madison itu mengatakan demokrasi itu bisa tumbuh menjadi tirani mayoritas, sehingga yang minoritas itu tidak tidak diwadahi dengan baik, atau tereksklud atau terabaikan. Kemudian juga berkembang tirani macam-macam. Dalam literatur banyak sekali. Ada tirani ahli misalnya, yang ditulis oleh William Easterly. Ya. Ada tirani hukum, ada tirani teknokrasi. Jadi ini bisa juga kita gunakan, kita menggunakan tirani itu untuk memukul Barat. Ya, kekuasaan yang didasarkan pada keahlian, pada hukum tanpa politik, atau disebut dengan mesin anti politik, itu juga sebagai tirani. Ahli juga tirani kalau dia berkuasa penuh tapi dia mengabaikan rakyat. Jadi antara despotisme dengan tirani ini dua hal yang mirip. Artinya kekuasaan yang hanya melayani dirinya sendiri, bukan untuk orang banyak, bukan untuk people concern, persetujuan rakyat, tapi ya didasarkan atas keputusan sendiri untuk melayani dirinya sendiri. Perbedaannya, despotisme itu kekuasaan dengan politik, tetapi tanpa hukum, tanpa pengetahuan, tanpa etika, gitu. Sebaliknya, tirani itu juga kekuasaan yang melayani dirinya atas nama kebenaran. Ya. Kebenaran ya terutama ya. Atas nama keadilan. Ya misalnya dengan konsep hak asasi manusia misalnya, itu kan digunakan juga ini untuk membangun tirani, gitu, untuk memukul dunia timur misalnya. Kekuasaan atas nama hukum, kekuasaan atas nama keahlian, itu tirani.
Artinya mengabaikan politik, mengabaikan rakyat. Perencanaan itu tirani, karena dia sangat teknokratis, mengutamakan data, metode yang begitu canggih, tetapi mengabaikan hajat hidup orang banyak, ya. Mengabaikan suasana kebatinan orang banyak, atau denyut, ya, kehidupan atau buah bibir, gitu. Jadi ini yang membedakan, ya. Termasuk saya kira teknokrasi, kemudian keahlian dan sebagainya itu termasuk dalam kategori tirani. Nah, saya mau mengatakan hyperactive governance ini termasuk kekuasaan tirani. Ya. Maksudnya apa? Gitu. Kita bisa menelusuri, ya, terutama ini saya menggunakan cara pandang Michel Foucault atau poststruktural, postkolonial dalam memandang kekuasaan. Kekuasaan itu ya memang macam-macam. Kalau kita belajar pada Marx, kekuasaan itu dominasi dan eksploitasi. Kalau kita belajar pada Max Weber, ya kekuasaan itu persoalan legitimasi. Bagaimana menggunakan kuasa koersi, kekuasaan yang memaksa. Ini untuk kedaulatan, terutama kedaulatan negara. Ya. Kalau kita belajar pada Antonio Gramsci, ya kekuasaan itu soal hegemoni. Jadi bukan semacam penundukan, kekuasaan yang sangat hegemonik, yang sangat kuat. Bukan didasarkan pada dominasi seperti Marx katakan. Tapi bisa melalui ini ya, kebudayaan, pengetahuan, intelektual. Ya. Misalnya dengan diskursus, misalnya diskursus manunggaling kawula Gusti misalnya, itu termasuk hegemoni. Ya. Nah, kalau kita belajar pada Michel Foucault, dia kan melakukan penjelajahan secara genealogis bagaimana kekuasaan itu berkembang, terutama dalam masyarakat liberal. Jadi ada 3 pengertian yang secara genealogis disampaikan oleh Michel Foucault, ya, mulai dari kedaulatan, disiplin, dan kemudian yang ketiga governmentality. Yang ini sudah saya bahas sebelumnya. Kalau kita belajar pada Marx itu tadi, Max Weber ya, Max Weber ya, atau Mas Weber ya. Kalau Mas Weber itu kita masukkan dalam kerangka kedaulatan negara. Negara adalah organisasi atau ini ya, masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan sarana-sarana paksa dan kekerasan secara absah, gitu ya. Ya, dalam wilayah tertentu itu namanya kedaulatan. Jadi kekuasaan negara itu untuk membangun kedaulatan. Ini yang tidak disukai oleh Michel Foucault. Ya, jadi kedaulatan negara itu terlalu abstrak, nggak jelas itu, nggak konkret itu. Ya, lalu dia berkembang ke disiplin and punish. Misalnya di sana muncul penjara, muncul konsep panoptik ya, panoptikon ya, yang diambil dari Bentham ya. Jadi ini satu orang mengawasi semuanya untuk mendisiplinkan gitu. Dan nanti kalau nggak disiplin kena punish ya, kena hukuman gitu. Jadi itu kan pendekatan kekuasaan penegak hukum. Kan beda antara kekuasaan politik pemerintah dan parlemen dengan kekuasaan penegak hukum. Kalau kekuasaan penegak hukum itu kan disiplin and punish gitu. Nah, ini yang ketiga, ini yang sudah saya katakan sebelumnya, itu kekuasaan dalam bentuk governmentality. Jadi ini kan di sini Michel Foucault itu kan bicara tentang teknologi kekuasaan, bicara juga tentang pengetahuan sebagai kekuasaan. Dan 2 poin itu menjadi bagian atau elemen penting dalam
kekuasaan dalam bentuk governmentality. Jadi artinya ketika saya berbicara tentang governance, terutama hyperactive governance sebagai tirani itu berarti saya sedang melujutinya dengan pendekatan atau perspektif governmentality. Bahwa governance itu sebagai teknologi kekuasaan dan governance itu juga sebagai kekuasaan dalam pengertian dia sebagai pengetahuan ya. Jadi pengetahuan melahirkan teknologi dan dua poin itu menjadi rasionalitas dalam memerintah dan itu sangat menonjol dalam governance gitu. Dan karena itu ini kita letakkan bahwa kekuasaan tiranis ya, governance itu dalam kerangka ideologi neoliberalisme. Meskipun Michel Foucault itu tidak senang dengan konsep ideologi itu hanya teknologi kekuasaan. Tapi paling tidak kita juga mengikuti banyak literatur yang lain bahwa neoliberalisme itu sebuah ideologi yang nanti ketika diturunkan, dielaborasi, ideologi itu akan memiliki pengetahuan dan teknologi kekuasaan. Termasuk governance, akuntabilitas, good governance, transparansi, anti korupsi, itu semuanya adalah jenis kekuasaan tirani neoliberalisme. Ya, jadi neoliberalisme itu saya sudah bahas sebelumnya. Intinya adalah ideologi dan cara berkuasa, cara mengelola pemerintahan maupun politik pemerintahan itu dengan prinsip homo economicus. Ya, homo economicus itu manusia itu sebagai makhluk ekonomi. Orang bertindak itu prinsipnya dengan kalkulasi rasionalitas secara ekonomi, yaitu dengan ongkos atau modal yang sedikit, dengan cara yang efisien, ya, caranya efisien dan cepat, mudah, sekaligus juga pengen hasil atau laba yang besar. Nah, prinsip homo economicus itu kalau dalam ekonomi itu sebagai sesuatu yang wajar, yang sudah biasa. Tetapi neoliberalisme ini kan proyek politik ini. Jadi ya ideologi, ya teknologi, ya proyek politik yang dimasukkan ke dalam dunia politik pemerintahan. Jadi cara berpikir yang reduksionis, yang menyederhanakan manusia sebagai sekedar makhluk ekonomi itu dibawa ke dalam politik pemerintahan. Sehingga cara berkuasa, cara memerintah, cara berpolitiknya itu mengikuti nalar homo economicus itu. Ya. Jadi bukan berarti bahwa neoliberalisme itu maknanya adalah pemerintahan yang terbatas, pemerintah yang terbatas, atau pemerintah yang kecil yang langsing, bukan. Ya. Sudah banyak literatur menunjukkan bahwa liberalisme itu membutuhkan negara yang besar dengan intervensi, dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah harus campur tangan membuat regulasi bagaimana dia bisa mendukung fundamentalisme pasar, bisa mendukung kepastian hukum, bisa mendukung kepemilikan pribadi, dan untuk akumulasi modal dan seterusnya. Ya. Jadi ini artinya kekuasaan negara, kekuasaan pemerintah itu diarahkan untuk mendukung berkembangnya pasar, ya, berkembangnya akumulasi modal gitu. Jadi orientasinya untuk negara besar, untuk negara kapitalis yang kaya raya begitu. Dan saya sebelumnya juga sudah berbicara ya, 3 institusi governance itu, yang itu melekat ya, melekat dalam ini ya, bangun neoliberalisme itu. Yang pertama kan soal ini ya, regulatory governance ya, yang nanti akan mengarah pada negara pengatur atau negara regulatoris. Yang kedua adalah democratic governance dan yang ketiga adalah global governance. Itu semuanya satu paket. Globalisasi, neoliberalisme, governance yang tadi 3 itu satu paket.
Jadi governance itu digunakan, ya digunakan oleh neoliberalisme itu untuk bagaimana menjalankan kekuasaan dengan prinsip-prinsip yang tadi serupa, ya, serupa dengan homo economicus. Negara harus berbagi kekuasaan pada swasta dan juga pada masyarakat. Terutama dalam kerangka payung besarnya adalah fundamentalisme pasar atau pasar yang bebas dan bisa tumbuh dengan cepat. Jadi ini sudah banyak kritik terhadap neoliberal itu. Neoliberal itu sebenarnya selalu kalang kabut, selalu tunggang langgang dalam ekonomi itu. Tapi dia sukses dalam politik. Ya, jadi prinsip homo economicus itu tidak menciptakan keadilan secara ekonomi gitu. Tidak menciptakan pemerataan secara ekonomi, tetapi dia sukses bagaimana membuat negara itu bisa melayani kepentingan kapitalisme. Ya, jadi ada banyak instrumen teknologi yang digunakan yang itu menggunakan governance itu. Ya, termasuk prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, indikator-indikator itu ya. Sehingga kita kembali pada cara pandang post-struktural, post-kolonial. Seperti Rita Abrahamson. Dia bilang bahwa good governance itu sebagai teknologi kekuasaan imperialisme neoliberal. Ya, untuk mengendalikan ya, dunia timur, dunia selatan. Itu secara prinsip itu. Jadi yaitu governance itu sebagai teknologi kekuasaan mereka. Gitu ya. Jadi ciri khasnya kan jelas. Ya. Jadi dengan nalar homo economicus itu artinya lalu mengabaikan manusia sebagai makhluk politik. Anti politik, ya. Ciri khasnya anti politik. Jadi kita bisa membaca buku David Harvey, ya. Ciri khas neoliberalisme itu tidak setuju, mereka tidak pengen kedaulatan rakyat yang kuat, demokrasi yang kuat, parlemen yang kuat, pemerintah yang kuat. Ya. Yang mereka butuhkan itu adalah pemerintah yang melayani ekonomi itu. Ya. Karena itu Harvey mengatakan bahwa neoliberalisme itu butuh pemerintahan yang dikendalikan, dipimpin oleh elit dan ahli. 2 poin itu ya. Jadi nggak butuh itu namanya parlemen yang hebat, yang kuat itu. Itu artinya salah satu poin anti politik itu di situ. Sehingga nanti yang namanya keahlian, teknologi, pengetahuan, ahli itu kan menjadi satu paket. Ahli itu menjadi aktor penting untuk menjalankan kekuasaan atau menjalankan governance gitu ya. Termasuk membangun diskursus apapun, diskursus anti korupsi, diskursus akuntabilitas, inklusi dan lain-lain ya. Itu semuanya kekuasaan itu begitu ya, ada dikembangbiakkan melalui wacana, melalui diskursus yang intinya semuanya adalah anti pada politik. Yang kedua itu kekuasaan itu instrumental ya. Jadi itu instrumen perangkat yang sangat teknis. Semua hal akan diteknikalisasi. Jadi yang politik itu yang bersifat tujuan, yang berorientasi pada tujuan atau sebagai kehendak rakyat itu ya diteknikalisasi menjadi indikator-indikator yang itu mencengangkan, membuat pesona atau membius orang dengan angka-angka yang takjub gitu. Ya. Didukung tentu dengan kalau model lama ya statistik ya. Statistik itu kan statis, ilmu tentang negara yang dibutuhkan negara itu produk kolonial. Kalau yang sekarang ya dilanjutkan dengan digital government misalnya, big data dan sebagainya. Itu bagian dari
teknologi kekuasaan governance, teknologi kekuasaan neoliberal ya, yang dengan menggunakan kekuasaan instrumental teknis itu jauh lebih penting ya. Bukan berarti saya anti digital, anti teknologi, tidak. Kita butuh digital. Kita menyelenggarakan banyak hal ya, entah itu di kampus atau di dunia pemerintahan itu kita butuh teknologi dan digitalisasi. Tetapi yang jadi masalah dalam kekuasaan instrumental, kekuasaan governance sebagai kekuasaan neoliberal itu, semua itu menjadi discourse, menjadi diskursus, menjadi konsep yang itu direproduksi terus-menerus ya, misalnya kayak digital government 4.0, revolusi industri 4.0, dan teman-temannya. Itu adalah kekuasaan. Semua itu kekuasaan. Yang ya digunakan untuk memupuk kekuasaan mereka. Kekuasaan teknokrasi, kekuasaan tirani teknokrasi itu yang mereka perbesar terus-menerus gitu. Ya. Yang itu akan di satu sisi akan memperbesar kekuasaan mereka, termasuk memperbesar kekuasaan pasar, dan sekaligus juga menggerogoti ya pemerintah ya, karena pemerintah itu diarahkan untuk mendukung sana. Jadi campur tangan pemerintah itu dalam pengertian untuk kepentingan itu tadi ya pasar ya, global ya, ahli ya, teknokrat dan sebagainya itu. Ya. Ketiga, governance sebagai kekuasaan tirani teknokrasi. Saya sudah banyak berbicara tentang teknokrasi, teknokratis, teknokratisasi. Tapi belum secara khusus untuk ini ya, berbicara dengan tema itu. Insya Allah nanti suatu saat akan saya buat secara khusus, sehingga lebih sistematis dan dalam. Nah, teknokrasi itu ya memang pada dasarnya tekno dan krasi. Pemerintahan oleh ahli, oleh para ahli, atau oleh para teknisi. Ya. Dan itu akan saya kaitkan dengan governance. Dengan neoliberal juga. Jadi neoliberal governance itu kan ciri khasnya ada 3 itu. Regulatory governance, democratic governance, dan global governance itu padat dengan keahlian. Padat dengan teknokrat. Ya, mengandung teknokrasi. Kita membayangkan teknokrasi tidak harus melihat tangga kekuasaan yang ditapaki oleh sosok, oleh aktor yang misalnya menjadi menteri gitu. Seperti dulu bayangan kita, pembicaraan banyak orang tentang teknokrasi itu adalah mafia Berkeley di Indonesia di zaman Orde Baru. Atau kalau di Chile ada mafia atau Chicago Boys, bukan mafia, Chicago Boys. Jadi para sarjana ekonomi lulusan Berkeley, lulusan Chicago itu menapaki karir lalu menjadi menteri. Ada Wijaya Niti Sastro dan teman-teman. Itu memang teknokrasi. Tapi teknokrasi tidak harus begitu. Nanti ada banyak perspektif yang saya ungkap di video yang lain. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa teknokrasi itu sebuah tirani. Dan dia adalah jenis governmentality. Kekuasaan dengan teknis, dengan keahlian. Jadi yang memerintah itu bukan semata-mata sosok atau agent, tapi produk-produk yang dihasilkan oleh keahlian. Entah itu IT, perangkat data, aplikasi, digitalisasi, dan seterusnya itu. Jadi perguruan tinggi diperintah dengan PDPT, pangkalan data misalnya, atau dengan aplikasi. Jadi kekuasaan IT itu besar. Ada komputer boys yang bisa berkuasa
orang-orang IT mengatakan bahwa sekarang IT itu tidak hanya pendukung, tidak hanya supporting system, tapi sebagai backbone. Jadi sebagai tulang punggung. Lalu saya mengatakan kalau IT tulang punggung ya semua program studi itu diganti dengan teknologi aja. Misalnya ada teknologi komunikasi, teknologi pemerintahan, teknologi politik, teknologi pertanian, semuanya dirubah. Nanti backbone-nya IT. Semua apapun masalahnya akan diselesaikan dengan IT, dengan aplikasi, dengan teknis. Ya. Jadi teknokrasi itu berkuasa dengan rasionalitas instrumental yang anti politik. Jadi ini ada kaitannya dengan kekuasaan yang pertama tadi, yang anti politik dengan instrumental itu menjadi ciri khas teknokrasi. Dan ini menjadi masalah dalam masyarakat demokratis. Ernest Gladden berbicara bahwa teknokrasi itu adalah kompetensi tanpa legitimasi. Jadi hanya mendasarkan pada keahlian, pada teknologi, tetapi sebenarnya tidak punya legitimasi di mata orang banyak. Itu yang disebut tirani. Atau Vivian Smith bilang bahwa teknokrasi itu adalah policy without politics, kebijakan tanpa politik. Sebaliknya kalau populisme itu politik tanpa kebijakan. Jadi itu dua sisi yang berbeda ya, tapi dalam prakteknya kan bisa bersatu antara teknokrasi dan populisme itu. Kebijakan populis ya tetap saja nanti kan akan dijalankan oleh teknokrat. Akan diteknokratisasi lagi. Akan dibaca oleh teknokrasi lagi gitu. Ya, jadi tirani teknokrasi itu artinya kekuasaan ya tanpa politik. Jadi menurut Michel Foucault ini kekuasaan yang produktif. Kekuasaan yang punya tujuan baik, punya kehendak untuk memperbaiki dengan cara atau atas nama kebenaran, ya, validitas, ilmiah. Ya, jadi itulah yang disebut dengan pengetahuan atau keahlian sebagai kekuasaan. Jadi artinya begini, sebenarnya teknokrasi itu melayani dirinya sendiri atas nama kebenaran yang dijanjikan, atas nama kehendak untuk memperbaiki. Tapi sifat dari teknokrasi yang anti politik ya dia hanya melayani dirinya sendiri. Dalam dunia governance ya dia hanya melayani pasar. Dengan prinsip homo economicus itu kan itu prinsip teknokrasi. Yang tadi udah saya katakan itu sangat teknokratis banget. Ya dia akan mengabaikan kehendak rakyat. Itu bisa kita lihat bagaimana di daerah, pemerintahan daerah itu mulai dari perencanaan sampai laporan itu kan semuanya sangat teknokratis. Dokumen-dokumen itu luar biasa. Indah. Laporannya bagus. Untuk pertunjukan. Ya. Tapi kan itu nggak mencerminkan kehendak rakyat. Apa betul kalau outputnya, laporannya bagus itu hidup rakyat itu berubah? Ya. Ini yang sering saya kompori ke Dewan itu kan begitu. Jadi politik diabaikan. Sama juga dengan data ya. Data ini juga kekuasaan. Jenis kekuasaan teknokrasi dan juga kekuasaan governance. Saya sering meledek begini. Rakyat memberi data, teknokrat memburu data, birokrat menyembunyikan data, politisi mengabaikan data. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ada banyak orang yang didata, rakyat ya didata, tetapi bolak-balik pendataan itu tidak mengubah hidupnya, kecuali hanya angka yang dilaporkan dan dipertunjukkan. Itu sama dengan status wajar tanpa pengecualian, itu kan teknokrasi itu. Tapi apa manfaatnya untuk rakyat? Kan nggak ada.
itu hanya untuk kekuasaan itu sendiri. Hanya untuk pihak yang memperoleh label status WTP. Itu ciri khas teknokrasi. Niatnya baik, ya, penalarannya canggih, itu ilmiah, gitu ya, metodis, gitu ya. Jadi metodenya canggih, tapi tidak sesuai dengan kehendak rakyat, ya. Jadi misalnya ada konsep evidence-based policy making, itu yang terus menerus direproduksi, ya. Didukung dengan big data, dengan pokoknya yang ilmiah itulah. Tapi saya juga mengatakan bahwa ilmu yang terlalu ilmiah itu kan akan semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Itu menjadi ciri khas dalam neoliberalisme. Ya. Jadi sekali lagi neoliberalisme itu adalah kekuasaan yang tidak menginginkan demokrasi yang kuat, kedaulatan rakyat yang kuat, pemerintah dan parlemen yang kuat. Tapi pemerintah yang melayani kepentingan pasar. Mereka lebih suka dengan elit dan ahli yang untuk menjalankan kekuasaan itu. Dan wujud konkret dari kekuasaan itu adalah standar. Atau kalau bahasa Jakarta itu NSPK. Norma, standar, prosedur, kriteria. Nanti setiap NSPK itu ada aplikasinya. Itulah yang memerintah. Pemerintah siapapun, termasuk perguruan tinggi juga diperintah oleh NSPK semacam itu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, governance sebagai kekuasaan itu yang tadi bersifat anti politik itu mengarah pada normalisasi politik. Ini saya kasih tanda petik ya, normalisasi politik ini sama dengan depolitisasi. Karena governance, teknokrasi, neoliberal itu kan anti politik. Jadi politik itu dimasuki atau dipenetrasi dengan nalar-nalar yang teknokratis. Dengan homo economicus, ya, dengan manajemen ilmiah, agar lebih objektif, lebih rasional katanya gitu. Normalisasi itu mengingatkan kita pada akhir tahun 70-an ya, namanya normalisasi kehidupan kampus, zaman Orde Baru. Jadi mahasiswa dilarang turun ke jalan, tapi diarahkan untuk belajar, ya. Tentu dengan pendekatan koersi dan represi. Jadi mahasiswa yang demo, entah membela Gedung Wombo atau membela buruh, membela petani dan sebagainya itu ditangkapi, dimasukkan dalam penjara. Meskipun sekian tahun kemudian para aktivis ini menjadi orang penting ya. Akhirnya begitu, itu buah hikmah yang diperolehnya begitu. Nah, meskipun normalisasi ya tetap, orang kan tetap, ini juga tetap bergerak. Sama dengan sekarang, itu kampus itu dinormalisasi. Normalisasi politik. Jadi bukan dengan represi koersi, tapi dengan standarisasi. Standarisasinya banyak banget. Tujuannya baik, supaya mahasiswa berprestasi, punya kreasi, mendunia. Pokoknya yang bagus-bagus itu. Artinya sebenarnya tidak ada larangan untuk demo itu. Nggak ada larangan untuk demo. Tapi dengan standarisasi itu kan mahasiswa itu digiring supaya sibuk untuk normalisasi itu. Tapi saya mengatakan bahwa mahasiswa harus demo, kalau mahasiswa nggak demo itu bukan mahasiswa. Ya. Jadi prestasi ya, aktivis ya. Jangan sampai aktivis tapi prestasi lupa. Jangan hanya prestasi tapi tidak aktivis. Ya nanti hanya kehilangan hakikat lah. Tidak akan menjadi sarjana yang sujana, sarjana yang punya ilmu amalia. Pasti hanya sarjana untuk dirinya sendiri. Kalau sarjana yang hanya sukses secara akademik, tapi tidak punya ilmu yang amalia. Itu yang selalu saya katakan. Jadi neoliberalisme, governance, dan teknokrasi itu mengendaki normalisasi itu untuk kepentingan stabilitas politik. Ini sebagai syarat ya. Kayak dulu
trilogi itu kan stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Stabil dulu baru tumbuh. Kalau tumbuh dengan bagus baru nanti demokrasinya begitu. Itu nalar lama ya, zaman kolonial juga begitu. Ya. Jadi neoliberalisme tadi ya, 3 itu kan mengendaki pemerintah itu campur tangan membuat regulasi supaya pasar menjadi lebih hidup, sehat, maju, kekayaannya banyak, akumulasinya lebih top lah gitu ya. Nah itu butuh butuh stabilitas. Antara lain ya negara atau pemerintah ini harus turun tangan menangani buruh misalnya, karena buruh itu bisa menjadi gangguan bagi kepentingan modal atau kepentingan pasar. Demikian juga dengan ruang-ruang politik juga dibatasi gitu. Digantikan dengan isu-isu transparansi, anti korupsi, akuntabilitas, inklusi, keterbukaan informasi dan sebagainya yang itu kemudian dimanfaatkan oleh civil society. Jadi civil society itu menjadi agen dalam hal ini. Ya. Jadi ini yang maksud saya neoliberalisme, teknokrasi, governance itu tidak mengendaki sebuah koalisi besar yang berdaulat antara pemerintah, parlemen, buruh, civil society. Jangan sampai kuat. Kalau kuat itu sangat tidak menguntungkan bagi kapitalisme. Ya, jadi ini sekali lagi ini yang namanya governance sebagai kekuasaan itu adalah ya kekuasaan untuk dirinya sendiri, terutama untuk kepentingan pasar dan modal, atas nama kebenaran, atas nama keahlian yang objektif, yang ilmiah. Itu bukan kekuasaan untuk rakyat, bukan kekuasaan untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi hanya kekuasaan yang melayani dirinya sendiri. Ya, itu refleksi kritis. Ya intinya governance itu kan ya turunan tadi dari neoliberalisme, termasuk sekarang menjadi ilmunya bagi para teknokrat. Itu sebagai teknologi kekuasaan yang digunakan untuk dengan tujuan-tujuan baik, tetapi karena dia kontradiktif, itu bisa menimbulkan banyak kegagalan. Ya. Para pihak sudah banyak melakukan kritik terhadap itu, termasuk mereka itu sukses dalam politik, tapi sebenarnya juga gagal dalam ekonomi. Termasuk normalisasi itu juga begitu ya. Normalisasi itu artinya politik juga tidak stabil. Ya terus menerus, karena itu hakikat politik begitu. Ya kalau mau stabil, jalannya bukan dengan instrumen governance dan teknokratis, tapi juga yang lebih penting ya pakai instrumen government dan juga instrumen keadilan. Saya kira demikian.